Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam ini tanggal 20 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, karena kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Kasih Tuhan, cintanya Yesus real dalam kehidupan kita, terbukti nyata. Saya tidak pernah kekurangan sikapun saya dipelihara sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu bisa berjumpa pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur. Saya rutin bacakan firman Tuhan pagi malam. Ini bukti nyata Yesus itu hidup. Dia real, dia nyata. Seperti kehidupan ini. Kehidupan ini nyata. Kehidupan nyata karena Yesus itu nyata. Dia Allah yang hidup. Dia dahsyat dan ajaib. Oleh karena itu, mari kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan bukunya dalam buku nyanyian Tabernakel Glory. Karena saya memang dilahirkan dari putra dari seorang hamba Tuhan, salah satu pendiri gereja Bethel Tabernakel. Jadi saya selalu pakai menggunakan, dari kecil saya menggunakan pujian ini. Lagunya enak-enak saudara ya. Lagu ini luar biasa membawa saya makin cinta Tuhan. Nomor 49, Tuhanku yang ajaib. Karena Yesus sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nanti kita mau baca Markus pasal 15. Yaitu detik-detik Yesus masuk dalam prosesi pengadilan. Di hadapan Pilatus, diolok, dihina. Itu semua Yesus lakukan karena cintanya kepada kita semua. Dan kita berhutang dengan Yesus. Berhutang segala-galanya. Dan mari kita belajar makin hari makin cinta Tuhan. Amin. Tuhanku yang ajaib, ku berhutang lamen, haleluya. Ku berhutang jiwa, amin, haleluya. Ada Engkau lamen, haleluya. Iya sepanjang hari, amin, haleluya. Ku memuji terus, amin, haleluya. Rajaku dan Nabi, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, amin, haleluya. Raja dan Imam, amin, haleluya. Meninggalkan surga, amin, haleluya, untuk selamatkanku, amin, haleluya. Dan tebus jiwaku, haleluya, dengan darah yang mulia, amin, haleluya. Sekarang ku selamatlah, puji namanya, amin, haleluya. Tuhanku Yesus yang ajaib, ku berhutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang jiwa, ada Engkau lah, amin, haleluya. Biar sepanjang hari, amin, haleluya, ku mau memuji terus, amin, haleluya. Rajaku dan Nabi, amin, haleluya. Imam yang kudus, amin, haleluya. Tuhanku yang ajaib, oh ajaib, sempurna darahnya, amin, haleluya. Oleh
semua diselamatkan. Amin, haleluya. Isau Tuhanku yang sangat ajaib, ku berhutanglah. Amin, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 demikian firman Tuhan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh jiwa rohmu. Amin, haleluya. Sekarang ku mau setia dan taat ikut Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, amin, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku ya Bapa, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin, haleluya. Bawalah aku selalu di dalam kebenaran-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama dia segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Saya teringat firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu sudah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oh haleluya. Saya menggunakan tubuh main gitar, menyanyi dengan mulut untuk memuliakan Tuhan. Jiwa pikiran saya akan firman Tuhan. Hati saya diisi dengan firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu mari. Hidupku adalah untuk Kristus, mati dalam keuntunganku. Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Karena Tuhan sudah beli kita. Sekarang kita bukan milik dunia, tapi milik dari Tuhan Yesus. Amin. Untuk suatu hari kelak
kita menguasai kerajaan surga buat selama. Amin. Kemurahan Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan sebelum kita berbangun tidur. Saya kembali baca firman dan urutan. Tiap malam baca perjanjian baru. Kemarin sudah selesai Markus pasal 14. Sekarang Markus pasal 15 ayat 1 sampai 20 tentang Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Prosesi Yesus nanti ini sudah mulai disiksa. Kita teringat 2000 tahun yang lalu. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan. Pasal 15 ayat yang pertama. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh makam agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Mereka niat jahat. Dunia sama, saudara. Manusia-manusia zaman dulu ternyata akibat dosa sama. Kalau dulu punya niat jahat, saat ini banyak orang-orang Kristen, mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan, punya rencana jahat. Oleh itu kita berterima kasih kepada Yesus. Kalau kita dipilih sama Tuhan bukan menjadi anak jahat, tapi anak yang baik, yang cinta Tuhan, cinta kepada Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Pilatus bertanya kepadanya, engkau raja Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak engkau tuduhan mereka terhadap engkau. Yesus dituduh. Demikian juga banyak hamba-hamba Tuhan saat dituduh dengan benar. Ya, tapi puji Tuhan, janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Apa yang Yesus alami sama juga halnya dialami oleh setiap hamba Tuhan. Nanti masa-masa antikris, ya oleh itu mempersiapkan diri seperti yang Yesus alami, kita persiapkan diri. Yang penting kita mau intim bangun hubungan sehat dengan Tuhan supaya senantiasa kita di dalam perlindungan Tuhan. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kau bebaskan raja orang Yahudi ini? Yang memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Lihat itu. Yesus diserahkan karena dasarnya dengki. Ini jelas. Kalau dengki, benci, jahat itu bukan datang dari Tuhan. Datang dari iblis. Ini contoh nih. Maka jangan sampai sudah punya hati dengki. Dendam, tidak suka hati orang. Jangan jauh. Jangan ada itu. Dalam nama jauhkan itu saudara. Tapi milikilah hati yang penuh cinta kasih. Tapi imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkannya dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkannya dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas sebagai mereka. Tapi Yesus disiksanya lalu diserahkan untuk disalib. Nah ini jelas saudara. Manusia hanya untuk menyenangkan kepentingan manusia, yaitu diri sendiri egois dan orang jadi bela. Ini ada 15. Oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, mungkin diri sendiri saudara. Ya, merupakan orang banyak. Ia membebaskan Barabas yang jahat itu, dia jahat Barabas kalau selalu baca ini. Ya jahat itu jahat Barabas itu. Dipenjarakan Barabas ayat 7. Pemberontak lainnya. Tapi masa orang jahat dibela? Dasarnya jelas pasti iblis. Ya, Pilatus ya sama ikutin jahat, ya, tidak benar. Ayat 16, kemudian serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala. Yesus sudah mulai prosesi mengalami kesengsaraan, saudara. Ya, ada mahkota duri dicanang ditanam di kepala Yesus. Saya waktu ke Israel, saya betul-betul melihat dan saya pernah beli itu mahkota duri, saudara. Saya taruh di kepala, tajam. Kalau saya tusuk pasti kepala saya berdarah, saudara. Ada pohonnya di situ, pohon berduri. Itu semua dilakukan Yesus. Pengorbanan Yesus luar biasa demi cintanya Yesus kepada kita semua. Mari di sini kita membaca firman Tuhan. Kita komit, Tuhan, aku cinta Engkau karena Engkau sudah melakukan terbaik, berkorban. Dia sakit ringan. Ayat 16, ayat 18. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, salam hai Raja Uji. Ini memberi hormat pura-pura, saudara. Ya apa? Ayat 19.
Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan maludenya dan berlutut menyembah. Oh, sombong saudara, pura menghormat, padahal habis itu dipukul Yesus, dinudai, dihina. Ayat 20a, sudah mengolah-olahkan dia, mereka menahalkan jubah ungu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Coba setelah diolok-olok semua, dihina Yesus tuh, dia lakukan semua. Yesus melakukannya demi cintanya kepada kita semua. Oleh itu di sini kita bisa belajar. Mari yang pertama, miliki hati yang cinta Tuhan. Sungguh-sungguh cinta Tuhan. Jangan egois. Jangan membela kejahatan seperti Barabas. Jangan memiliki hati dendam, dengki, benci. Jangan punya sifat yang tidak benar. Seperti Pilatus, egois. Mementingkan diri sendiri dan mementingkan orang lain. Yesus tidak ada di dalam hatinya. Tapi di sini kita belajar, mari. Yesus yang luar biasa sangat cinta kita semua. Belajar kita mencintai Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena dia sudah rela berkorban demi untuk keselamatan kita semua. Apa yang harus kita kerjakan? Komit dengan Tuhan, pakailah hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Biar hari-hari kita makin dekat dengan Tuhan, kita mau dipakai Tuhan seperti dalam Roma 9 ayat 21 saya mau baca. Kerinduan dari kita bersama, mari Tuhan pakai hidupku. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya? Kita sebagai tanah liat untuk dibuat dari kumpul yang sama, untuk menjadi benda yang dipakai untuk tujuan yang mulia. Amin. Bukan tujuan yang biasa, tapi Tuhan pakai hidupku menjadi tujuan yang mulia. Amin. Tuhan Yesusku yang ajaib, haleluya. Ku berutanglah, amin, haleluya. Ku berhutang segala-galanya. Kita komit, kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat pada firman-Nya. Amin, haleluya. Sampai nanti kita berjumpa dengan Yesus, haleluya, di surga yang kekal selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini, amin, haleluya, makanan kami yang secukupnya. Amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan janganlah membawa kami, amin, haleluya, ke dalam pencobaan, haleluya, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Selamat pagi, berjaga dan berdoa melalui firman Tuhan pagi ini. Mari kita makin hari makin cinta Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, makin dalam dengan Tuhan, hati yang melekat dengan Yesus. Sebanyak Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Amin. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.